Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif. Waha, jadi hadis ini adalah litanbih, untuk mengingatkan supaya kita lebih fokus lagi kepada apa yang akan beliau sampaikan. Ana musyirun alaika, aku akan mengisyaratkan kepadamu, ayyuhal muridu lil khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Aku akan mengisyaratkan kepadamu bibidayatil hidayah, dengan bidayatul hidayah, yaitu kitab ini. Tujuannya apa? Litujarriba biha, untuk engkau menguji nafsaka, nafsumu, al-ammarata, yaitu nafsu amarah, au ghairaha, atau selain nafsu amarah. Wa tamtahina biha, dan engkau uji biha, dengan bidayatul hidayah, qalbaka, hatimu. Wa makna tujarriba wa tamtahina wahidun, adapun makna tujarriba wa tamtahina itu wahidun, satu, itu sama. Wa huwa, adapun maknanya adalah takhtabira, yaitu engkau menguji. Engkau menguji nafsumu dan hatimu dengan bidayatul hidayah, marratan ba'da ukhra, terus menerus. Fa in sadafta, maka jika engkau dapati, ai wajadta, engkau dapati, qalbaka, hatimu, ilaiha, kepada bidayatul hidayah, hatimu tadi ma'ilan, condong, muhibban, suka, hatimu tadi suka kepada bidayatul hidayah. Wa nafsaka, dan nafsumu, allati fi qalbika, yang ada di dalam hatimu, biha, dengan bidayatul hidayah, hatimu, nafsumu tadi itu mutawi'atan, yaitu tunduk, munqadatan, patuh, tunduk patuh kepada bidayatul hidayah, walaha, dan kepada bidayatul hidayah, nafsumu tadi qabilatan, menerima, radiyatan, ridho, fi akhdhiha, di dalam mengambil bidayatul hidayah, maka ketika itu fadunaka, maka hendaknya kamu atatallu'a, naik, ilan nihayat, kepada puncak-puncaknya ilmu. Jadi kata Imam Ghazali, setelah hatimu itu condong kepada bidayatul hidayah, nafsumu tunduk kepada, menerima, ridho kepada bidayatul hidayah, maka setelah itu hendaknya engkau naik kepada puncak-puncaknya ilmu. Nah, di sini fadunaka, di sini oleh syarah diartikan khud dzalika tatallu'a, ay al-irtiqa'a. Khud dzalika tatallu'a, ambil olehmu peningkatan tersebut. Artinya, setelah hati kita naik kepada tingkatan condong kepada bidayatul hidayah, nafsu kita naik kepada tunduk, menerima, ridha kepada bidayatul hidayah, maka khudh dzalika tatallu'a, ambil olehmu peningkatan itu untuk engkau naik masuk kepada puncak-puncaknya ilmu. Watal gula di sini bil ghainaini, dengan dua ghain, dibaca dengan dua ghain.
taghalghul. Wa bil fa'aini, dan boleh juga dibaca dengan dua fa, tafalful. Apa maknanya? Ai at-tukhula was-sayra, yaitu masuk dan berjalan. Masuk dan berjalan kemana? Fi biharil ulum, di lautan-lautan ilmu. Ai ulumin li asraril dunia, yaitu ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang bersifat laduni. Ilmu laduni yang datangnya langsung daripada Allah. Allati, yang mana ilmu tersebut itu kal bihar, seperti lautan-lautan, fi umqiha, di dalam kedalamannya. Wa in sadafta, dan jika engkau dapati qalbaka, hatimu, inda muwajahatika, ketika menghadapnya kamu, ai istiqbalika, ketika menghadapnya kamu, iyaha, kepada bidayatul hidayah, wa fi nuskhatin, dan di dalam satu naskah, iyahu ay ilal qalb, kepada hati, biha, dengan bidayatul hidayah, hatimu tadi itu musawwifan, yaitu menunda-nunda, bi ayyaqulal qalbu, di mana hati tadi mengatakan marratan ba'da ukhra, terus menerus hati tadi terus mengatakan saufa af'alu dzalika, nanti aku akan melakukan hal itu. Artinya hati tadi terus-menerus menunda-nunda untuk mengamalkan isi daripada kitab Bidayatul Hidayah. Wabil amali, dan dengan mengamalkan, bimuqtadhaha, dengan apa yang dituntut oleh kitab Bidayatul Hidayah, ai bimatlubiha, dengan yang dituntut oleh Bidayatul Hidayah, itu mumatilan. Makna mumatilan adalah muakhiran, mengakhir-akhirkan, biwa'din, dengan janji, fa'lam, maka jika keadaannya seperti itu, fa'lam, ketahuilah, ayyuhat talibu lil ilmi, wahai penuntut ilmu, anna nafsaka, bahwasannya nafsumu, al-ma'ilata, yang condong, ila talabil ilmi, kepada menuntut ilmu, hiya, adapun nafsumu tadi itu an-nafsu al-ammaratu bisuh, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Wa qad intahadat, dan sungguh telah bangkit apa nafsumu, ai qamat nafsu, nafsu tadi telah bangkit, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Muti'atan, hal keadaan nafsumu tadi itu tunduk patuh, li syaitanil la'in, kepada setan yang dilaknat. Apa makna dilaknat? Ai al-mub'ad minal khair, yaitu yang dijauhkan dari kebaikan. Liyudliyaka, untuk menyampaikanmu, ai yusilaka, untuk menyampaikan kamu, setan tadi, bihabli ghururihi, dengan tali tipuannya, bidhamil ghain, gurur, itu dibaca dengan dhammah ghainnya, gurur, ai khadi'atihi, maknanya gurur adalah tipuannya, dengan tali tipuannya. Fayastadrijuka, kemudian setan tadi mengambilmu secara berangsur-angsur, ay ya'khudhuka qalilan, mengambilmu sedikit demi sedikit, bimakidatihi, dengan tipuannya setan, ay hilatihi, dengan tipuannya setan, menarikmu ila ghamratil halak, ay syiddatihi, kepada kebinasaan yang dahsyat. Wa qasduhu, dan adapun tujuannya syaitan, ay asyaitan, ayyurawija, setan tadi ingin mempromosikan, ay ayyusallika alaika, ingin menapakkanmu, asyarra, akan keburukan, fi ma'radil khair, pada tampilan kebaikan,
ay maslakihi wa tariqihi. Maksudnya adalah jalurnya kebaikan dan jalannya kebaikan. Hatta yulhiqaka, sehingga setan tadi menggabungkanmu bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang paling rugi a'mala amalannya, yaitu alladzina atba'u anfusahum, yaitu orang-orang yang mereka mencapekkan diri mereka fi amalin, di dalam amal, yarjuna, yang mereka berharap bihi, dengan amal tersebut, fadlan, akan memperoleh kemuliaan dan kelebihan. Akan tetapi karena apa yang mereka lakukan itu pada hakikatnya adalah keburukan, fanalu halakan, sehingga mereka memperoleh kebinasaan. Yaitu alladzina dhalla ay dha'a sa'yahum, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sialah usaha mereka fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Kenapa sia-sia? Littibaihim asyaitana, karena mengikutinya mereka kepada setan. Wa hum yahsabuna ayyadhunnuna, dan mereka menyangka, annahum, bahasanya mereka itu yuhsinuna sun'a, bahasanya mereka itu melakukan kebaikan. Ay amalan yujazuna alaihi, yang mereka akan dibalas atas amal tersebut, li'tiqadihim, karena keyakinan mereka, karena mereka meyakini, annahum, bahasanya mereka alal haq, di atas kebenaran. Wa inda dzalika, dan ketika itu, ay qasdi syaitan taslika syarr fi tariqil khair, ketika bertujuannya setan menampakkan keburukan pada jalan kebaikan, yatslu alaika syaitanu, setan akan membacakan kepadamu fadlal ilmi. Ini yang membisikkan adalah setan. Setan akan membacakan kepadamu keutamaan ilmu, an-nafi', ilmu nafi', yang bermanfaat. Wa darajatul ulama, juga setan akan membacakan kepadamu derajatnya para ulama, al-amilina, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, bimizani syar'i, dengan timbangan syariat. Wa ma warada fihi, dan apa-apa yang datang fihi, di dalam ilmu, minal akhbar, daripada hadis-hadis. Wahia, adapun akhbar itu adalah aqwalun nabi, perkataan-perkataan nabi, wal athar, juga athar. Wahia, adapun athar itu adalah aqwalus sahabah wa tabi'in, perkataan-perkataannya sahabat dan tabi'in. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nadhratun, satu pandangan, ilal alim, memandang kepada seorang alim, kata beliau, itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min ibadati sanatin, daripada beribadah selama setahun, siyamiha wa qiyamiha, setahunnya puasa dan setahunnya bangun malam. Waqala, dan beliau bersabda, annasu, adapun manusia, itu adalah alimun wa muta'alimun, itu adalah seorang alim dan pelajar. Wal baqi, sedangkan sisanya, sisa daripada orang alim dan pelajar, itu adalah hamajun. Hamajun ay dzubabun shaghirun, yaitu lalat kecil, kalba'ud, yang kecilnya tadi seperti nyamuk. Yaqa'u ala wujuhil hamir, yang mana lalat kecil tadi itu hinggap pada wajah-wajahnya keledai, wal ghanam, dan wajahnya kambing, al mahzulati, yang kurus. Waqala, beliau juga bersabda, fadlul alim, keutamaan orang alim, alal abid, dibandingkan ahli ibadah, itu sab'una darajatan, itu 70 derajat. Ma baina kulli darajatain, yaitu jarak antara setiap 2 derajat, itu kama baina sama'i wal ardi, itu jaraknya antara seperti antara langit dan bumi. Waqala, beliau juga bersabda, malam yahzan bimautil alim,
Siapa yang tidak sedih dengan kematiannya seorang alim, fahuwa munafikun, maka dia adalah orang munafik. Fa innahu, karena sesungguhnya la musibata, tidak ada musibah a'zamu, itu yang lebih besar, min mautil alim, daripada kematian seorang alim. Wa qala, dan beliau juga bersabda, innal amalal qalila, sesungguhnya amal sedikit, ma'al ilmi, disertai dengan ilmu, itu yanfa, itu akan bermanfaat. Wa innal amalal katsira, dan sesungguhnya amal yang banyak, ma'al jahli, bersama bodoh, itu la yanfa, itu tidak akan bermanfaat. Wa qala Umar, dan telah berkata siapa Umar? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, mautu alfi abidin, kematian 1000 ahli ibadah, qaimin bil laili, yang dia salat malam, shaimin bin nahar, yang dia berpuasa pada siang hari, itu ahwanu, itu lebih ringan, min mauti alimin wahidin, daripada kematian satu orang alim. Jadi kematian 1000 ahli ibadah yang dia sholat malam, kemudian siang harinya dia berpuasa, itu lebih ringan daripada kematian seorang alim. Ya'lamu, yang dia mengetahui, ma ahallallah, apa yang Allah halalkan, wa ma harramahu, dan apa yang Allah haramkan. Wa ilam yazid alal faraid, meskipun alim tadi tidak menambah ibadahnya atas yang fardu-fardu saja. Wa qala Rabi' berkata, al ulama'u surujul azminati, adapun para ulama itu adalah lentera-lenteranya setiap zaman. Azminati jamak. Jadi para ulama, kata Rabi', itu adalah lentera-lenteranya zaman-zaman. Fakulu alimin, maka adapun setiap alim itu misbahu zamanihi, lampu pada zamannya. Yastadi'u bihi ahlu zamanihi, yang menjadikan penerang bihi dengan alim tersebut, ahlu zamanihi, penduduk zamannya. Yang penduduk zamannya tadi menjadikan alim tadi sebagai penerang. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.